Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahril dari PGSDB dengan NIM H05233334. Di video ini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Prinsip Kurikulum dalam Pembelajaran dan Kompetensi Tujuan dalam Kurikulum Pendidikan dan Produk Pengembangan Kurikulum Sekolah Dasar. Oke, langsung saja ke materi pertama, yaitu prinsip-prinsip penerapan kurikulum dalam pembelajaran dan komponen tujuan dalam pendidikan. Prinsip-prinsip penerapan kurikulum dalam pembelajaran dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, prinsip aktivitas. Mengajar adalah proses membimbing pengalaman belajar. Pengalaman itu sendiri hanya mungkin diperoleh jika peserta didik dengan keaktifannya sendiri bereaksi terhadap lingkungannya. Misalnya, jika ingin memecahkan suatu problem, maka ia harus berpikir menurut langkah-langkah tertentu. Kemudian yang kedua, prinsip motivasi. Perubahan-perubahan yang dipelajari biasanya memberi hasil baik bila mana orang atau individu yang mempunyai motivasi untuk melakukannya. Dan latihan kadang-kadang menghasilkan perubahan-perubahan dalam motivasi yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam prestasi. Akan tetapi perubahan-perubahan yang demikian menurut Walker bukan hasil belajar. Perubahan itu adalah akibat pengalaman yang disebabkan motivasi. Kemudian yang ketiga adalah prinsip individualitas. Individu sebagai manusia merupakan orang-orang yang memiliki pribadi atau jiwa sendiri. Tidak ada dua manusia yang sama persis. Kekhususan jiwa itu menyatakan individu yang satu berbeda dengan individu lainnya. Kemudian yang keempat, prinsip lingkungan. Pembawaan yang potensial dari individu bersifat umum dan berkembang bermacam-macam. Kenyataan hasil interaksi dengan lingkungannya. Pembawaan menentukan batas-batas kemungkinan yang dapat dicapai oleh individu, tetapi lingkungan menentukan menjadi individu dalam kenyataan. Antara pembawaan dan lingkungan, keduanya saling membutuhkan dan saling melengkapi, sehingga terdapat jalinan erat yang melekat. Kemudian yang kelima, prinsip konsentrasi. Pada saat proses pembelajaran berlangsung, sehingga guru berupaya agar peserta didik memusatkan perhatiannya atau konsentrasi. Kemudian yang keenam, yaitu prinsip kebebasan. Pengertian kebebasan mengandung dimensi, yaitu A. Self-directedness, 2. Self-discipline, kemudian yang ketiga self-control. Kemudian yang ketujuh, prinsip peragaan. Peragaan meliputi semua pekerjaan panca indera yang bertujuan untuk mencapai atau memiliki pengertian pemahaman sesuatu hal secara lebih tepat dan menggunakan alat-alat indera. Kemudian yang kedelapan, prinsip kerjasama dan persaingan. Kerjasama atau koperasi merupakan lawan dari persaingan. Dalam kehidupan sehari-hari, kerjasama dan persaingan sering terlihat di dalam kelas. Kemudian yang kesembilan, prinsip apersepsi. Apersepsi adalah sesuatu penafsiran buah pikiran, yaitu menyatuadukan dan mengasimilasi suatu pengamatan dan pengalaman yang telah dimiliki. Kemudian yang ke-10, prinsip korelasi. Korelasi atau saling berkaitan akan menghasilkan asosiasi dan apersepsi sehingga akan tumbuh dan bangkit minat peserta didik terhadap pembelajaran. Kemudian yang ke-11, prinsip efisiensi dan efektivitas. Suatu pembelajaran yang baik adalah apabila proses pembelajaran itu menggunakan waktu yang cukup sekaligus dapat membuahkan hasil atau pencapaian tujuan instruksional secara lebih tepat dan cermat serta optimal. Kemudian yang ke-12, prinsip globalitas. Menurut prinsip globalitas atau integralitas, bahwa keseluruhan adalah menjadi titik awal pembelajaran. Peserta didik selalu mengamati keseluruhan lebih dahulu, baru kemudian bagian-bagiannya. Kemudian yang terakhir, yaitu permainan dan hiburan. Para sarjana pendidikan berpandangan bahwa pada dasarnya setiap individu atau peserta didik sangat membutuhkan permainan dan hiburan setelah selesai belajar. Kelas pembelajaran yang diliputi oleh suasana hening, sepi, serius, dan penuh konsentrasi terhadap pembelajaran, maka akibat yang tak disadari atau side effect menjadi peserta didik merasa kelelahan, bosan, capek, butuh refreshing, istirahat, dan rekreasi, dan semacamnya. Kemudian materi selanjutnya, taksonomi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran biasanya diarahkan pada salah satu kawasan dari taksonomi.
Benjamin S. Bloom mengemukakan bahwa taksonominya yang meliputi kawasan yang pertama kognitif, yang kedua efektif, kemudian yang ketiga psikomotor. Kemudian materi selanjutnya taksonomi Merrill. Taksonomi tersebut oleh Merrill dinamakan komponen display teori atau yang disingkat CDT. CDT menyatakan bahwa hasil belajar dapat dipresentasikan dengan tujuan belajar atau dengan item tes. Diasumsikan bahwa pada setiap kategori, yaitu kinerja dan isi, terdapat kombinasi dari bentuk presentasi primer dan sekunder yang akan menghasilkan pemahaman yang lebih efektif dan efisien. Kemudian materi selanjutnya produk pengembangan kurikulum sekolah dasar. Produk kurikulum sekolah dasar adalah berbagai komponen yang dikembangkan untuk mendukung implementasi proses pendidikan yang terstruktur dan terarah. Produk ini menjadi landasan operasional dalam mencapai tujuan pendidikan di tingkat sekolah dasar. Berikut penjelasan mengenai beberapa produk penting dari kurikulum sekolah dasar. Yang pertama adalah dokumen kurikulum. Dokumen kurikulum adalah acuan utama bagi para guru dan pendidik dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kedua adalah bahan ajar. Bahan ajar merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pendidikan. Melalui bahan ajar, guru akan lebih mudah dalam melaksanakan pembelajaran dan siswa akan lebih terbantu dan mudah dalam belajar. Kemudian yang ketiga adalah perangkat penilaian. Penilaian merupakan bagian penting dalam pengembangan kurikulum untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah tercapai. Perangkat penilaian terdiri dari berbagai jenis alat yang digunakan untuk mengukur kompetensi siswa, seperti yang pertama penilaian formatif, kemudian yang kedua penilaian sumatif, dan kemudian yang terakhir penilaian proyek. Oke, kemudian yang keempat yaitu program pengembangan kurikulum. Program pengembangan kurikulum adalah serangkaian langkah dan strategi yang digunakan untuk merancang, menyusun, mengimplementasikan, mengevaluasi, dan memperbaharui kurikulum di sebuah lembaga pendidikan. Kemudian yang kelima, program pembelajaran remedial dan pengayaan. Pembelajaran remedial pada dasarnya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas masing-masing siswa dalam menguasai materi pelajaran. Jika setelah dilakukan tes perbaikan masih tetap ditemukan siswa yang mengalami kegagalan, maka siswa yang bersangkutan diberikan kegiatan perbaikan berikutnya oleh guru, sedangkan siswa yang telah tuntas akan diberikan pengayaan untuk memperluas dan memperdalam konsep yang telah dipelajarinya. Oke, kemudian yang keenam, evaluasi dan review kurikulum. Kurikulum harus selalu dievaluasi dan direvisi secara berkala agar tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan masyarakat. Evaluasi kurikulum meliputi analisis terhadap efektivitas dokumen kurikulum, bahan ajar, perangkat penilaian, serta program remedial dan pengayaan. Sekian dari video presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.